Bersama kita bangkit. Rilis Lembaga Survei Indostrategik terkait simulasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, mengungkapkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menempati posisi teratas dengan 20,25% responden. Pada posisi kedua, pasangan capres populer diisi oleh pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani dengan 14,65%. Mendapatkan porsi tertinggi itu adalah Anies Baswedan berpasangan dengan AHY yaitu di angka 20,25%. Selanjutnya adalah Prabowo Puan berada di urutan kedua dengan angka 14,65%. Kata Direktur Eksekutif Indostrategik Khoirul Umam dalam rilis survei secara virtual, Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021. Khoirul menilai, hasil survei bahwa Anies AHY menempati posisi pertama dikarenakan kuatnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan calon pemimpin yang baru. Kendati demikian, apabila pasangan tersebut benar terwujud, dibutuhkan kerja yang sangat keras lantaran Anies tidak memiliki basis atau dukungan partai politik murni. Maka dia harus meyakinkan berbagai partai politik mitra, untuk memberikan dukungan politiknya, membentuk gerbong koalisi, ujar Khoirul. Sementara itu, untuk pasangan Prabowo Puan justru dinilai memiliki basis atau dukungan partai politik yang kuat. Oleh karena itu, menurut dia, jika mengandalkan kekuatan basis partai politik, persentase pasangan Prabowo Puan akan terangkat lebih tinggi. Meski berada di urutan kedua, kalau kita lihat dari kekuatan partai politik, maka Pak Prabowo dan Mbak Puan memiliki basis mesin politik yang lebih real dan lebih kuat. Oleh karena itu ini menjadi satu dilema. Kalau misalkan kemudian kekuatan partai politik dan mesin politik menentukan, maka angka ini berpotensi terboosting lebih tinggi, papar dia. Namun, Khoirul mengingatkan apabila pasangan Prabowo Puan tak mampu mengonsolidasikan, dan tak mampu meyakinkan partai politik pendukung, tidak mudah untuk meningkatkan popularitas. Kembali ke hasil survei terkait simulasi pasangan capres, posisi ketiga ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil dengan 8,05%. Posisi keempat, Ridwan Kamil kembali dipasangkan, kali ini dengan Sandiaga Uno dan mendapat angka 7,35%. Posisi kelima, ada pasangan Prabowo Ridwan Kamil dengan 5,13%. Lalu ada AHY Sandiaga Uno 5,05%. Selanjutnya, Ganjar Pranowo AHY 4,05%. Lalu ada Prabowo Sandiaga Uno 2,45%. Berikutnya yaitu jika Puan Maharani dipasangkan dengan Ridwan Kamil maka akan menghasilkan 2,35% responden pemilih. Kemudian, jika AHY dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar akan menghasilkan 2,15% responden pemilih. Lalu, jika Ganjar dipasangkan dengan Airlangga Hartarto maka akan menghasilkan 1,8% responden, sedangkan Anies Sandiaga Uno menjadi posisi terakhir dengan angka 1,65%. Adapun Indostrategik menjalankan survei nasional ini dengan menggunakan metode multi-stage random sampling, yang melibatkan jumlah sampel 2.400 responden di 34 provinsi. Survei ini digelar pada tanggal 23 Maret hingga tanggal 1 Juni tahun 2021, dengan pendekatan face-to-face interview memenuhi protokol kesehatan. Margin of error survei ini 2%. Adapun lembaga survei Indostrategik belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota dari Perhimpunan Survei Opini Publik Persepi. Menurut Khoirul, hal tersebut dikarenakan proses administrasi di Kemenkumham memakan waktu cukup lama. Hingga kini, pihaknya masih menunggu proses tersebut selesai dilakukan. Rilis pun akhirnya digelar sembari menunggu hasil proses akta notaris disahkan di Kemenkumham. Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah akta notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan, jelas Khoirul saat dihubungi Kompas.com, Selasa. Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategik memiliki dana yang berasal dari 2 klien atau mitra. Dalam kesempatan ini, saya ingin kepada semua untuk memperhatikan bahwa jangan kita jadi penonton. Kita semua berseragam, kita semua bekerja atas nama negara. Kita dapat amanat konstitusi
Ini amanat tertinggi dan perintah tertinggi adalah melindungi keselamatan rakyat, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maka dalam kondisi darurat ini, saya minta kepada semua, turun tangan sebagai negara. Jangan ada yang jadi penonton. Seluruh ASN di DKI Jakarta ikut terlibat. Saya ulangi, semua turun tangan. Semua fokus bantu penanganan. Apakah Anda selama ini mengurusi jembatan, atau Anda mengurusi taman, atau Anda mengurusi ikan, atau Anda mengurusi apapun juga. Dalam kondisi PPKM darurat ini, semuanya bantu turun tangan menangani pandemi. Penanganan pandemi ini bukan hanya tupoksinya satu dinas, bukan hanya tupoksinya penanganan bencana, tapi ini ada pada tupoksi setiap dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta saat ini. Jangan pernah ada yang berkata, ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan bidang saya. Saat ini, bidang semua orang. Setiap kita punya tanggung jawab. Saya minta kepada semua untuk mencamkan ini sebagai tanggung jawab, sebagai kehormatan. Tadi saya sampaikan kepada semua, bahwa Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, mentakdirkan kita berada di Jakarta, memegang amanah ini untuk melewati masa pandemi ini bersama-sama. Kita ditakdirkan untuk bisa meneruskan apa yang kita kerjakan selama ini dengan melewati masa ini. Jadi pandang ini sebagai tugas bersejarah. Pandang ini sebagai amanat besar yang harus kita tunaikan untuk kita bisa meneruskan pada anak-anak kita nanti. Bahwa masa pandemi ini kita lewati. Masa pandemi ini kita jalani dengan baik. Bapak-Ibu sekalian.